Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari kelas reguler E akan membahas mengenai plagiarisme atau plagiat dalam hukum positif Indonesia. Secara etimologi, plagiarisme yang dalam bentuk kata kerja adalah to plagiarize. Secara harfiah adalah berarti menjiplak atau menyontek. Eckholz dan Sadili menerjemahkan plagiarisme sebagai penciplakan, plagiat. Pelakunya disebut plagiator dalam bukunya Penulisan Karangan Ilmiah. Broto Wijojo mengemukakan bahwa plagiarisme adalah hasil pembajakan atau penculikan berupa penggunaan fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Hasil pembajakan, penculikan, dan penggunaan fakta, ungkapan, dan sebagainya yang tidak sah tersebut disebut plagiat. Hasil dari plagiarisme adalah plagiat dan pelakunya disebut plagiator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme sebagai kata benda adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Adapun plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangannya sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis yang lain atas nama dirinya sendiri. Dan plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri. Adapun tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya ada plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Dan yang terakhir, plagiarism termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis ataupun karya ilmiah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, bentuk atau lingkup plagiarisme adalah yang pertama, mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kedua, mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, dan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ini terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Oke, adapun sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini ada sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 15 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Di sini ada sanksi bagi dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 6 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberhentian hak dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor ataupun ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen, peneliti ataupun tenaga kependidikan, atau pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.